Halo kakak, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu urban legend yang paling terkenal dari kota Makassar dan sekitarnya. Saking terkenalnya, cerita tentang urban legend ini sampai diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2015. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang Sumiati. Oke kakak, jadi ada banyak sumber yang membahas tentang si Sumiati. Tapi kakak, di video ini saya akan membahas cerita Sumiati dari beberapa sumber yang saya rangkum, yang menurut saya kalau beberapa sumber tersebut itu masuk di akal pikiran dan otak saya. Oke, langsung ke ceritanya. Jadi kakak, si Sumiati ini digambarkan sebagai seorang gadis yang paling cantik pada masa itu. Matanya indah, hidungnya mancung, senyumannya manis, dan punya rambut panjang. Sumiati sendiri adalah seorang gadis desa yang mengadu nasib ke Makassar yang saat itu bernama Ujung Pandang. Selama tinggal di kota Makassar, Sumiati bertemu dengan suaminya. Suaminya Sumiati ini adalah penduduk asli yang bekerja sebagai seorang pelaut. Nah, karena suaminya adalah seorang pelaut, sering berlayar, makanya suaminya ini jarang ada di rumah. Dan selama suaminya pergi berlayar, Sumiati setiap sore menjelang malam, dia selalu pergi ke dermaga untuk menunggu suaminya. Sampai di mana satu waktu di sore hari menjelang malam, pada saat Sumiati pulang dari dermaga tempat biasa dia menunggu suaminya, sesuatu hal terjadi ke Sumiati. Pada saat dia sedang berjalan pulang, Sumiati dihadang oleh beberapa laki-laki, dan laki-laki tersebut langsung menutup muka Sumiati dengan menggunakan sweater berwarna merah dengan tujuan agar si Sumiati ini tidak dapat mengenali wajah dari para laki-laki tersebut. Setelah para laki-laki ini berhasil menutup muka Sumiati dengan menggunakan sweater merah tersebut, Sumiati langsung dimasukkan ke dalam mobil oleh para laki-laki ini. Sumiati pun dibawa ke suatu tempat, di mana di tempat itu Sumiati dipukul sampai pingsan. Dan setelah tahu si Sumiati ini sudah pingsan, para laki-laki tersebut memperkaos Sumiati secara bergantian. Nah, setelah diperkaos secara bergantian oleh para laki-laki ini, Sumiati yang sedang pingsan ditinggalkan begitu saja di tempat itu. Sampai beberapa saat kemudian, Sumiati sadar karena merasa malu telah diperkaos oleh para laki-laki itu. Akhirnya Sumiati menghilangkan nyawanya dengan cara menggantungkan dirinya sendiri dengan menggunakan sweater berwarna merah tadi di tempat itu. Setelah mengakhiri hidupnya, Sumiati mulai bergentayangan untuk membalaskan dendamnya. Satu persatu para pelaku yang memperkaosnya dihilangkan nyawanya oleh Sumiati. Pada saat menghilangkan nyawa pelaku pemerkaosan, Sumiati sering meninggalkan potongan kain berwarna merah dengan tujuan memberitahukan kalau Sumiati pernah berada di tempat itu untuk membalaskan dendamnya. Dan alasan lainnya kenapa ia meninggalkan kain merah tersebut, karena pada saat kejadian pemerkosaan itu, Sumiati hanya mengenali kain berwarna merah yang digunakan oleh para pelaku untuk menutupi wajahnya. Setelah membalaskan dendamnya, Sumiati pun terus bergentayangan dan sesekali menampakkan wujudnya. Nah kakak, cerita yang beredar di masyarakat Makassar kalau Sumiati ini kadang menampakkan wujudnya dengan menggunakan baju berwarna putih bersih atau menggunakan baju berwarna merah dengan penuh darah. Yang mana pada saat Sumiati menampakkan dirinya dengan menggunakan baju berwarna putih, itu berarti kalau si Sumiati ini hanya ingin menunjukkan keberadaan dirinya dan tidak akan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi kakak, apabila Sumiati menampakkan dirinya dengan menggunakan baju berwarna merah, itu artinya si Sumiati sedang marah dan mencari korban. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca kakak, katanya ada beberapa orang yang pernah melihat Sumiati menampakkan dirinya di sebuah taman di pusat kota Makassar, dan ada juga yang melihat hantu Sumiati di pinggir jalan saat tengah malam. Hingga saat ini, Sumiati masih menjadi urban legend yang paling terkenal dari kota Makassar. Ada yang mempercayai kalau si Sumiati ini benar-benar ada, dan ada juga yang menganggap kalau cerita dari Sumiati ini hanyalah sebuah cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Kalau menurut saya sendiri kakak, saya percaya dengan cerita si Sumiati, karena cerita ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan terus berkembang di masyarakat sampai sekarang ini. Kalau menurut kalian bagaimana kakak? Kalian percaya dengan cerita si Sumiati ini atau kalian tidak percaya? Kalian bisa komen di bawah.
Nah itu tadi kakak pembahasan singkat tentang Sumiati. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak-kakak semua tahu informasi lainnya atau versi lainnya tentang Sumiati yang belum saya bahas di video ini, kakak-kakak bisa komen di bawah. Kita sharing-sharing tentang Sumiati. Dan kalau kakak-kakak pengen saya bahas kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak-kakak juga bisa komen di bawah request untuk saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kakak. See you!